Oke, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai kegiatan seminar rancangan aktualisasi untuk angkatan ke-7 pada kelompok ketiga ya. Untuk yang pertama nanti Pak Sukron, monggo nanti sesuai tadi apa yang disampaikan oleh Bu Lulu di awal dan teman-teman melaksanakan screenshot dan seterusnya nanti dari yang sudah di-share oleh Bu Ferry juga di grup. Monggo, waktu langsung kami berikan kepada Pak Sukron. Nanti akan saya pasang timer nggih, di Zoom ini. Jadi nanti Pak Sukron kami beri waktu 7 menit. Mohon izin Pak Askuri nanti panjenengan maksimal 4 menit mawon. Kemudian nanti Bu Nikmah nanti bisa di 10 menit. Baik, monggo Pak Sukron, silakan bisa melakukan share screen. Nggih, Oke, sebentar. izin saya screen ya. Nggih. Sambil saya Pak pasang. Monggo Pak. Oke, sama terlihat ya. Nggih. Assalamualaikum Monggo Pak, sudah warahmatullahi saya wabarakatuh. pasang timer nggih, nanti sambil bisa lihat waktu di situ nggih. Monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin secara singkat mawon di rencana aktualisasi ini perkenalan dulu, nama Muhammad Sukron Makmun, alamat Mijen Semarang, bertugas di KUA Sukoharjo, Kemenak Kabupaten Kendal, jabatan sebagai penghulu ahli pertama. Sini pendahuluan, mungkin kami langsungkan mawon ya Bu ya. Jadi tugas dan fungsi KUA, jadi ada sebagai layanan masyarakat, sebagai fungsinya pelayanan pengawasan penyertaan pernikahan, itu yang utama dan masih banyak lagi. Jadi kami lanjutkan tugas penghulu yaitu melaksanakan kegiatan pencatatan pernikahan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam. Ini identifikasi isu yang ada di unit kami. Satu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlunya kematangan usia pernikahan. Jadi di Kecamatan Sukoharjo ini masih banyak masyarakat yang menikahkan anaknya masih di bawah umur. Jadi masih di bawah 19 tahun. Yang kedua, isu yang kedua, belum optimalnya penggunaan aplikasi LCMIL, aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil bagi jantan sebelum nikah. Jadi ini aplikasi yang dikembangkan oleh BKKBN untuk persiapan catin sebelum pernikahan. Isu yang ketiga, kurangnya integrasi sistem antar instansi. Ini yang pernah terjadi di sini, kasusnya ada orang yang memasukkan kematian istrinya. Jadi karena kurang integrasi sistem dengan Dukcapil, jadi kita belum bisa mengakses kebenaran surat tersebut. Terus yang keempat, belum optimalnya informasi layanan dan edukasi di KUA Sukoharjo. Ini yang terjadi di sini, jadi masyarakat masih belum tahu apa saja layanan di sini dan edukasi apa saja yang ada di KUA Sukoharjo. Jadi ketika ada yang mendaftar nikah atau pelayanan untuk legalisir itu masih belum tahu syarat-syaratnya apa saja. Terus yang kelima, perkawinan. Jadi di sini alhamdulillah sudah ada sebulan sekali, tapi kurang optimal karena masih banyaknya kurang partisipasi dari masyarakat. Dari 5 isu tadi kami tapis dengan teknik isu APKL. Jadi kita sudah langsung kita rankingkan. Jadi yang pertama itu belum optimalnya informasi layanan dan edukasi di KUA Sukoharjo. Yang kedua, kurangnya integrasi sistem antar instansi. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlunya kematangan usia pernikahan. Terus kami lanjut dari ketiga peringkat yang tertinggi ini, kami lanjutkan dengan teknik analisis isu USG. Dan yang menepati ranking pertama yaitu belum optimalnya informasi layanan dan edukasi di KUA Sukoharjo.
Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlunya kematangan usia pernikahan. Dan yang ketiga, kurangnya integrasi sistem antar instansi. Ini untuk mengetahui penyebabnya, jadi menggunakan diagram Fishbone, demand-nya kurangnya pelatihan literasi digital untuk pegawai KUA, metode penyampaian informasi yang masih konvensional, dan materialnya kurang pengolahan media aplikasi, materi informasi masih belum komprehensif. Terus value-nya, tingkat literasi digital masyarakat masih rendah. Jadi, soal isunya, belum optimalnya informasi layanan dan edukasi di KUA Sukoharjo. Gagasan kreatif yang kami buat, jadi judulnya optimalisasi informasi layanan dan edukasi. Kegiatannya ada 5, 1 melakukan konsultasi kepada mentor, kedua membuat FGD dengan pegawai KUA, yang ketiga menyusun materi informasi layanan dan edukasi, yang keempat membuat konten dari hasil penyusun materi, dan yang kelima sosialisasi layanan, informasi layanan dan edukasi. Ini kegiatan-kegiatan kami. Tahapannya, yang pertama, kegiatan pertama melakukan konsultasi kepada mentor, tahapannya meminta izin kepada mentor, hasilnya mendapatkan izin dan terlaksana konsultasi. Tahapan yang kedua, konsultasi tentang rencana kegiatan, hasilnya tersusunnya masukan dari mentor. Tahapan yang ketiga, menerima masukan, hasilnya validasi kegiatan. Terus kegiatan yang kedua, membuat FGD dengan pegawai KUA. Tahapan yang pertama, mengundang para pegawai KUA untuk melaksanakan FGD. Outputnya, FGD terlaksana dengan partisipasi aktif. Tahapan yang kedua, menjelaskan kegiatan dan menampung ide-ide dari para pegawai. Hasilnya nanti autolansi. Dan tahapan yang ketiga, mendokumentasikan hasil FGD. Hasilnya, panduan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Kegiatan yang ketiga, menyusun materi informasi layanan dan edukasi. Tahapan yang pertama, membuat draft materi, hasilnya nanti draft awal materi informasi dan edukasi. Tahapan yang kedua, menyusun materi dan informatif dan edukatif. Hasilnya materi yang siap dipublikasikan. Kegiatan yang keempat, membuat konten dari hasil penyusunan materi. Jadi tahapan yang pertama, membuat video, poster, atau narasi. Jadi nanti tidak konten yang di media sosial saja, nanti juga ada yang kita cetak. Jadi untuk bisa langsung dilihat yang tidak bisa bermedia sosial. Dan tahapan yang kedua, mengunggah konten. Hasilnya unggahan konten di IG, FB, atau YouTube. Dan kegiatan yang kelima, yang terakhir, adalah sosialisasi informasi layanan dan edukasi. Tahapannya pelaksanaan sosialisasi lewat media WA atau WA Group. Hasilnya informasi layanan dan edukasi tersebar Oke, masyarakat. Pak. Oke, Pak. Mungkin sudah waktunya Oke, habis, ya. Sudah siap. kegiatan kelima, nggih. Nggih. Oke. Baik, selanjutnya untuk mentor, untuk penguatan Pak Askuri, monggo dipersilahkan. Ini saya keluar dari sesnya, saya stop dulu, Bu. Nggih, enggak apa-apa, Pak. Oke. Nggih, nanti kalau ada pertanyaan penguji kan bisa ditampilkan, nggih. Monggo Pak Askuri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. mentor dari Pak Sukron dari Kepala Kecamatan Sukoharjo, Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sukron ya, jadi Pak Sukron sudah mengangkat isu yaitu tentang ada beberapa core isu, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kematian usia nikah. Kemudian ada yang diangkat oleh Pak Sukron adalah tentang optimalisasi informasi layanan dan edukasi bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo. Memang masyarakat di wilayah Kecamatan Sukoharjo itu para pendidikannya, terutama masyarakat yang dari daerah pegunungan, memang jarang sekali mendapatkan informasi layanan di Kawah Sukoharjo karena jaraknya juga memang cukup jauh ya dari Kawah Sukoharjo. Karena ada beberapa desa yang berada posisi di bawah Gunung Perahu, itu memang
banyak yang tidak tahu informasi layanan di Kawas Korjo, sehingga kebanyakan mereka kalau ingin mendapatkan layanan itu tanya kepada masyarakat desa dari perangkat desa. Sehingga betul apa yang disampaikan oleh Pak Sukron tadi, perlu adanya optimalisasi layanan dan namanya edukasi kepada masyarakat tentang apa saja layanan yang ada di kantor usaha negara Kecamatan Sukoharjo. Karena sebetulnya di Kecamatan Sukoharjo ada berbagai layanan yang masyarakat banyak yang belum tahu. Taunya jika itu hanya nikah saja, padahal sebetulnya di samping nikah itu ada layanan zakat wakaf, ada layanan tentang hisab ru'yat, kemudian layanan bimbingan masyarakat Islam, layanan dan keluarga sakinah dan sebagainya, itu yang belum tersampaikan kepada masyarakat. Sehingga saya sangat mendukung kepada ide dari Pak Sukron untuk optimalisasi layanan dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengakses informasi ini secara langsung ya, yang insya Allah akan disampaikan lewat IG, kemudian Facebook dan YouTube yang nanti bisa dilihat secara terbuka oleh semua pihak. Karena memang selama ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui persis tentang jenis-jenis layanan di KUA Kecamatan Sukoharjo. Ya, saya menyampaikan apresiasi dan mendukung kepada Pak Sukron agar layanan KUA Kecamatan Sukoharjo ini bisa terekspos secara maksimal kepada masyarakat, tentunya semua pengguna layanan di KUA Kecamatan Sukoharjo, sehingga kalau mereka butuh layanan itu tidak harus bertanya kepada seseorang, tapi bisa bertanya langsung kepada online juga bisa, atau kemudian Facebook, kemudian di Instagram juga bisa. Dan ini semua jenis layanan, informasi layanan dari KUA Kecamatan Sukoharjo bisa terekspos secara maksimal. Ya, saya tadi mendengar paparan dari Pak Sukron, saya lihat sudah cukup jelas ya, cukup gamblang, cuma memang waktunya yang sangat terbatas. Nanti insya Allah bisa dimaksimalkan, ditingkatkan dalam bentuk narasi tulisan, tertulis, dan ini nanti bisa dipaparkan dan ditempel di papan pengumuman KUA Kecamatan Sukoharjo yang sebetulnya sudah tertera di KUA Kecamatan Sukoharjo. Okay. Begitu saja Ibu dari kami, saya cukup Ibu ya. Sekap Bapak, matur nuwun. Bisa mi. Oke, matur nuwun Pak Askuri nggih untuk penguatan yang diberikan kepada Pak Sukron Mahmud. Monggo selanjutnya Bu Dr. Nikmatul Afia nggih, monggo bisa memberikan saran masukan untuk Pak Sukron. Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Ratna selaku moderator pada seminar rancangan aktualisasi pagi hari ini. Terima kasih juga Rawi pun Bapak Askuri selaku mentor. Apresiasi buat siapa namanya Mas Sukron ya. Ya, Mas Sukron Makmun sebagai peserta Latsar CPNS yang telah berhasil ya menyusun rancangan ini. Tidak mudah memang dalam waktu yang sangat limit terbatas, tapi alhamdulillah sampai detik ini sudah bisa menyusun rancangannya, dan pada saat ini alhamdulillah Bapak Mentor juga telah memberikan penguatan ya, dukungan terhadap rancangan aktualisasi yang nantinya akan diimplementasikan atau diaktualisasikan selama masa habituasi. Baik, untuk Mas Syukron, panggilannya memang Mas Syukron ya? Iya. Atau Makmun? Syukron. Terima Iya. kasih, Bu. Baik, Mas. Ini memang sebelumnya informasi layanan dan juga edukasi ini memang masih kurang ya kalau melihat dari isunya tadi ya. Nah, di judul Mas Syukron itu kan optimalisasi informasi layanan edukasi, layanan dan edukasi ya. Apa namanya? Kira-kira nanti akan dieksekusi menggunakan apa? Jadi kalau Untuk media sosialnya mengoptimalisasi. yang utama menggunakan IG, karena di KUA sudah punya IG, cuma masih kurang aktif. Jadi dan nanti request dari Pak Kepala
Pak Mentor Najib Aspuri, nanti ada yang ditempelkan di KUA sebagai pengumuman. Kadang kan ada yang belum tahu Ya, sehingga bermedsos. oke, baik. Oke. Artinya ini apa namanya Mas Sukron akan menggunakan berbagai atau beberapa media sosial ya Oke. sebagai upaya untuk meningkatkan apa namanya tadi layanan informasi tadi ya dan edukasi tadi ya. Oke. Nah, mungkin di judul ini, di judul mungkin ada yang bisa kita perbaiki sedikit ya. Artinya sebetulnya apa di problemnya itu? Problemnya kan tadi isunya bahwa mungkin kurangnya ya informasi layanan dan juga edukasi. Maka eh, boleh menggunakan apa namanya solusinya apa ya? Solusi untuk itu, nah nanti Mas Sukron menyampaikan bahwa menggunakan media sosial. Nah, jadi redaksinya agak dibangun sedikit ya. Bisa mungkin usulan saya optimalisasi informasi layanan dan edukasi, ya kan? Eh, sebagai upaya bla bla bla. Atau kalau tidak langsung ke apa toolsnya yang akan dipakai atau sarana yang akan dipakai untuk meningkatkan informasi layanan itu kan media sosial ya. Bisa jadi langsung saja ke media apa namanya hmm, Oke. optimalisasi ya, optimalisasi informasi layanan dan edukasi melalui media sosial begitu ya. Seperti itu bisa. Jadi ada yang ingin dipecahkan, memecahkannya dengan apa, baru nanti di bawahnya adalah logusnya di KUA Sukorejo gitu. Oke, Bu. Oke. Oke. Atau mungkin bisa optimalisasi media sosial, optimalisasi penggunaan media sosial sebagai upaya peningkatan layanan informasi dan edukasi di KUA Sukorejo. Barangkali seperti Oke. itu. Jadi kelihatan di situ Mas Sukron itu ingin menggunakan apa untuk meningkatkan apa layanan informasi tadi. Begitu nggih, Mas? Ya, barangkali bisa lebih orang akan membaca loh. Ini Mas Sukron pakai apa sih? Tidak harus membuka di dalam. Oh, ternyata pakainya media sosial, Instagram, Facebook atau apa gitu ya. Baik, itu di judul. Kemudian yang berikutnya di kegiatan sudah saya lihat. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik, namun mungkin dievaluasi ya Mas ya. Ini belum terlihat. Jadi misalkan Mas Sukron nanti menggunakan treatmentnya adalah dengan mengoptimalkan adanya penggunaan medsos IG atau yang lainnya, maka dievaluasi silahkan disebutkan juga ya. Kegiatan evaluasimu belum kelihatan di situ. Jadi bisa ditambahkan satu kegiatan lagi. Evaluasi untuk apa? Evaluasi untuk melihat tadi ketika medsos berupa Instagram dan yang lainnya Mas Supron buat, apakah itu memang benar-benar bisa menjawab layanan informasi dan juga edukasi itu sudah kelihatan hasilnya gitu. Nah, maka dievaluasi itu silakan pakai tools apa? Boleh dengan mewawancara atau boleh dengan kita melihat dari followers di IG-nya. Oh, berarti sudah diakses ya oleh orang, misalkan seperti itu. Kayak gitu ya Mas ya. Jadi silakan ditambahkan satu kegiatan evaluasi. Tahapannya nanti silakan di ini. Tahapannya yang pertama instrumen apa yang digunakan, kemudian pelaksanaan evaluasi. Setelah itu analisis hasil evaluasi. Jangan lupa analisis hasil evaluasi itu sebagai perbaikan ya atau saran berikutnya kira-kira next apa yang akan Mas Supron lakukan. Seperti itu ya. Nah, Oke. itu yang kedua. Yang terakhir, barangkali monggo, berakhlak itu luas banget. Kalau Mas Sukron ingin memasukkan berakhlak itu baik dari berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kolaboratif, itu insya Allah bisa. Tapi di sini terlalu minim, hanya satu, Mas. Ya, jadi monggo nanti silahkan ditambahkan. Sebetulnya setiap kegiatan itu kalau kita bisa kaitkan dengan core values berakhlak, maka sebetulnya ada. Nah, maka Mas Supron silahkan ya nanti ditambahkan untuk keterkaitan dengan core values berakhlaknya karena itu saya lihat satu-satu gitu minim banget ya.
Itu soalnya panduan nanti Mas Supron saat aktualisasi itu menggunakan atau melaksanakan nilai-nilai yang mana saja. Seperti itu nggih, Mas. Oke, oke. Ya, Oke, baik siap. mungkin itu saja. Jadi tadi di judul, kemudian pada kegiatan ya. Kegiatan yang pertama itu kalau tidak salah eh, di kegiatan pertama melakukan Konsultasi. konsultasi kepada mentor. Ini sebetulnya sudah ada pada tahapan sih. Mungkin di kegiatan pertama itu redaksinya saja diperbaiki. Bisa jadi Mas Sukron melakukan identifikasi kebutuhan informasi apa kebutuhan untuk layanan informasi itu ya. Jadi Mas Sukron melakukan identifikasi dulu. Setelah lakukan identifikasi, oh ternyata cocok nih kayaknya kita pakai untuk optimalisasi Instagramnya, optimalisasi apalagi tadi selain Instagram. Seperti itu ya. Jadi melakukan konsultasi kepada mentor ini sebaiknya masuk di tahapan kegiatannya. Baik, itu saja masukan ya barangkali bisa menjadi perbaikan untuk rancangan aktualisasi yang disusun Mas Sukron. Tetap semangat nggih Mas nggih. Bapak mentor mohon dukungannya senantiasa untuk keberhasilan aktualisasinya. Oke, mungkin demikian Bu Ratna, matur nuwun. Oke, nggih, matur nuwun Bu Nikmah, Pak Aspuri, nggih. Eh, Nanti setelah ini, monggo untuk Pak Sukron, Pak Aspuri bisa melanjutkan aktivitas yang lain, nggih. Bisa di stop set. Terima kasih. Nah, ini akan kita lanjutkan untuk peserta yang kedua. Peserta yang kedua ini sudah siap atas nama Reza Enda Winaswan dengan dengan mentor Ibu Indah Wijaya Antasari Esos Mkom, nggih. Ya ini sudah langsung ditampilkan. Monggo waktu bisa saya berikan kepada Pak Reza. Monggo Terus dipersilahkan. kemudian nggih.